Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 9 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang berbelas kasihan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 9 Januari tahun 2023, berjudul Berbelas Kasihan. Ayat inti terdapat di dalam Amsal 14 ayat 21, firman Tuhan, "Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita." Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, Kristus berkata, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Dengan menempatkan orang-orang miskin dan yang tidak berdaya di antara mereka untuk menjadi tanggung jawab mereka, Kristus menguji orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Dengan kasih sayang dan pelayanan kita terhadap anak-anaknya yang berkekurangan, kita membuktikan ketulusan kasih kita kepadanya. Mengabaikan mereka berarti menyatakan diri kita sebagai murid-murid yang palsu, orang asing bagi Kristus dan bagi kasih-Nya. Dikutip dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 185-186. Yesus berusaha memperbaiki standar dunia yang palsu dalam menilai manusia. Ia mengambil tempat bersama orang miskin agar ia dapat mengangkat dari kemiskinan noda yang dunia telah mencapnya. Ia telah membuang daripadanya cemooh untuk selama-lamanya dengan memberkati kaum miskin, yakni para pewaris kerajaan Allah. Dikutip dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 176. Ia tinggal di antara rakyat jelata. Ia menganggap tidak ada garis pemisah antara golongan masyarakat. Ia tidak memedulikan garis keturunan ningrat, kekayaan, bakat, pengetahuan, atau derajat. Ia makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, bergaul dengan rakyat jelata, bukan supaya menjadi rendah dan duniawi bersama mereka, tetapi dengan ajaran dan keteladanan hidup, ia mengajarkan prinsip-prinsip yang benar kepada mereka, dan mengangkat mereka dari keduniawian dan kemerosotan. Dikutip dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 175-176. Bila engkau membuka pintumu terhadap orang-orang yang berkekurangan dan menderita, engkau sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Engkau mengundang persahabatan dengan makhluk-makhluk surga. Mereka membawa suatu suasana kegembiraan dan damai yang suci. Mereka datang dengan puji-pujian pada bibir mereka, dan suatu lagu sambutan terdengar di surga. Setiap perbuatan kemurahan menjelma menjadi musik di sana. Bapa dari tahtanya menghitung para pekerja yang tidak mementingkan diri di antara hartanya yang paling berharga. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman 277. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menegur kita dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 183 paragraf 1. Berapa banyak uang telah dibelanjakan untuk hal-hal yang sekadar berhala,
perkara-perkara yang menyita pikiran, waktu dan tenaga yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegunaan yang lebih tinggi. Berapa banyak uang yang telah disia-siakan untuk rumah dan perabot mewah, untuk kesenangan-kesenangan diri, makanan mewah yang tidak menyehatkan, dan pemanjaan yang merugikan. Kemudian, masih dalam buku yang sama, Membina Keluarga Sehat halaman 183 paragraf 2 berkata, banyak orang yang mengaku pengikut Tuhan membelanjakan uang begitu banyak untuk membeli pakaian, sehingga tidak ada lagi yang dapat disisihkan untuk kebutuhan orang lain. Perhiasan dan pakaian mahal-mahal yang mereka pikir harus dimiliki tanpa peduli akan kebutuhan orang-orang yang dengan susah payah menyediakan pakaian yang paling sederhana untuk diri mereka. Padahal renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 16 paragraf 1, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, kata Kristus, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Yesus berkata, bila mana kamu menghendakinya, atau dalam versi King James dikatakan, bila kamu mau, kamu dapat berbuat baik kepada mereka. Apakah maknanya bila kamu menghendaki atau bila kamu mau? Apakah kehendak kita yang jadi atau kehendak Allah? Ingat kutipan berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4. Dengan penurutannya yang sempurna, Ia, yaitu Yesus, telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya. Kita menghidupkan kehidupannya. Itulah arti dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Jadi, saat Yesus berkata, bila kamu mau atau bila kamu menghendaki, Yesus sebenarnya bertanya kepada kita, siapakah yang berkuasa dalam diri kita? Apakah Kristus atau diri sendiri? Sebab jika Kristus di dalam kita, maka hati kita bersatu dengan hati Yesus, kehendak kita bersatu dengan kehendak Yesus, pikiran kita bersatu dengan pikiran Yesus, sehingga kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita. Maka dengan sendirinya, kehidupan Yesus yang berbelas kasihan menjadi bagian hidup kita. Dengan berkata, bila kamu mau atau bila kamu menghendaki, Yesus sebenarnya sedang menguji kita. Sebab memang kehidupan belas kasih itu adalah ujian. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 16 paragraf 1. Dengan menempatkan orang-orang miskin dan yang tidak berdaya di antara mereka untuk menjadi tanggung jawab mereka, Kristus menguji orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Dan Yesus menguji bukan sekedar menguji. Yesus menguji sebab Dia sudah lebih dahulu menghidupkannya. Yesus hidup di antara rakyat jelata. Ia bergaul dengan orang berdosa dan yang dikucilkan. Yesus berbelas kasih dengan mereka dan mengajarkan prinsip-prinsip yang benar kepada mereka, serta mengangkat kehidupan kerohanian mereka. Dan kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus wajib menghidupkan kehidupan yang sama. Itulah ujian yang Yesus berikan. Adakah kita mau? Jika kita mau, maka kita harus menerima Roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Radiant Religion halaman 195 paragraf 4 berbunyi, Roh Kristus ada padanya. Dia mengungkapkan kasih, rasa iba, dan belas kasihan juru selamat, karena Dia adalah satu dengan Kristus. Jelas, untuk bersatu dengan Kristus, kita harus memiliki Roh Kristus. Dan bila kita sudah bersatu dengan Kristus, maka kehendaknya yang jadi dalam hidup kita, dan kita menjadi umat-umat yang berbelas kasih kepada sesama. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 226, paragraf 1.
Kemiskinan orang-orang yang kepadanya kita diutus bukan untuk menghalangi kita bekerja untuk mereka. Kristus datang ke dunia ini untuk berjalan dan bekerja di antara orang miskin dan menderita. Mereka menerima bagian terbesar dari perhatiannya, dan hari ini dalam pribadi anak-anaknya, dia mengunjungi orang miskin dan membutuhkan, menghilangkan kesengsaraan dan meringankan penderitaan. Inilah pentingnya untuk berbelas kasih, khususnya kepada orang miskin. Hal itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Sebab meski Yesus telah kembali ke sorga, tetapi dia tetap mengunjungi orang-orang miskin melalui kehadiran masing-masing kita yang pergi menolong orang-orang miskin di sekitar kita. Tidak heran Yesus menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Karenanya, Signs of the Times Juni 20 tahun 1892 paragraf 2 berkata, "Mereka yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi. Tidak peduli apa posisi sosialnya, tidak peduli apa kekayaannya atau seberapa tinggi pendidikannya, jika seseorang ada di dalam Kristus, dia tidak akan menjadi tidak baik, tidak sopan, keras hati, dan tanpa belas kasihan. Karenanya, mari kita berdoa, saudaraku dalam Tuhan, agar Kristus bekerja di dalam kita, untuk melayani orang miskin di sekitar kita. Dan renungan hari ini katakan bahwa setiap perbuatan kemurahan yang kita berikan kepada orang miskin menjadi musik di sorga. Allah Bapa dari tahtanya menghitung mereka-mereka yang tidak mementingkan diri, yaitu yang berbelas kasih kepada orang miskin, sebagai hartanya yang paling berharga. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Kami terlalu sering memboroskan harta dan uang kami untuk kesenangan diri kami. Pada hari ini diingatkan kepada kami bahwa orang-orang miskin selalu ada pada kami. Dan sebagaimana Kristus yang hidup di antara orang miskin, memperhatikan mereka, berbelas kasih kepada mereka, demikian juga kami yang mengaku sebagai pengikut-Nya. Dan untuk kami dapat memperhatikan orang miskin yang ada di sekitar kami, penting bagi kami untuk menerima Roh Kristus. Sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, maka kehendak kami, kemauan kami bersatu dengan kehendak-Nya dan kemauan-Nya, dan itulah yang menjadikan kami hidup berbelas kasih. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ajari kami prinsip-prinsip yang benar untuk kami menjadi umat-Mu yang berbelas kasih. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.